Yang berbahagia, Bapak Ibu semua, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Semarang. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, penuh dengan semangat untuk tetap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan pembelajaran sinkronus yang ketiga. Kemarin sinkronus kedua, Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran selama 9 jam. Dari siapa Bapak Ibu? Narasumber dari mana? Hamdan. Dari Kumham. Menkum ya. Ya. Apakah Hamdan. ya yang ingin saya konfirmasi apakah dari pengajar mereview hasil atau tugas-tugas Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tapi Tidak. lebih ke menerangkan ulang terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Hmm. Lebih kepada nilai menerangkan ulang ya, menerangkan Oke. ulang nilai-nilai berakhlak. Baik. Untuk mic mohon bisa di-unmute dulu Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati bahwa untuk sesi yang sekarang adalah sinkronus yang terakhir ya. Sinkronus yang terakhir selama 3 jam. Nanti kita akan mereview, menelaah beberapa contoh LK Bapak Ibu yang sudah diupload. Untuk LK baik yang individu maupun yang kelompok sudah kami lakukan review, sudah kami telaah dan kami berikan penilaian. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini penting ya, bahwa yang pertama LK-LK yang sudah Bapak Ibu buat, LK-LK yang sudah Bapak Ibu buat, disimpan, ya. Disimpan dalam format PDF. Disimpan dalam format PDF, kemudian nanti Bapak Ibu, jika Kolabjar sudah bisa kami gunakan, sudah bisa diakses, semua LK, baik individu maupun kelompok, diupload di Kolabjar. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menata file-file tugas sejak dini, tata dulu ya sejak dini, ketika nanti Kolabjar sudah bisa diakses, nanti Bapak Ibu akan kesulitan file saya di mana ya. Kadang kita kebingungan ya. Maka kami sarankan Bapak Ibu membuat folder ya, folder khusus Latsar. Misalnya nih, folder Latsar di situ kemudian di dalam folder itu ada subfolder LK tugas agenda 1, kemudian LK dan tugas agenda 2, kemudian agenda 3. Nah, disimpan di situ. Nanti ketika Kolabjar sudah bisa diakses, Bapak Ibu tinggal memasukkan. Dan semua disimpan dalam bentuk PDF, nih. Disimpan dalam bentuk PDF. Mengapa perlu kami sampaikan Bapak Ibu? Jadi bahwa semua nilai baik MOC, kemudian LK-LK, kemudian nanti ada rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi, semua tersimpan di Kolabjar dan nilai total itu nanti di Kolabjar. Kolabjar ini aplikasi dari LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. Nah, ketika nilai itu sudah masuk di Kolabjar semua, pada akhirnya nanti setelah Bapak Ibu selesai mengikuti Latsar dan sudah mengikuti seminar akhir yaitu seminar laporan aktualisasi, nilai otomatis sudah muncul dan sertifikat sudah ada di situ. Tuh. Nah, Bapak Ibu yang kami lakukan karena Kolabjar belum bisa diakses, kami belum bisa mengakses karena ini kan serentak ya, seluruh kementerian melaksanakan Latsar. Bayangkan berarti jumlahnya puluhan ribu, mungkin ratusan ribu ya dari seluruh kementerian. Yang kami lakukan adalah nilai Bapak Ibu kami simpan dalam file kami. Jadi nanti ketika Collabor sudah bisa diakses, kami tinggal memasukkan nama
Pak Agus, bleng, LK1, 2, 3, LK kelompok 1, 2, 3 misalnya. Tinggal memasukkan. Itu sudah punya data nilai itu. Itu yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian untuk yang kedua, Bapak Ibu kan mengikuti grup WAG ya, selalu standby Bapak Ibu. Barangkali ada perubahan-perubahan waktu pembelajaran itu ya. Perubahan waktu pembelajaran. Kami di pengajar itu sangat mempertimbangkan adanya waktu bagi Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas. Contoh begini, di jadwal itu kan kadang ada sampai jam 18.30 ya kan? Nah, kalau jam 18.30 sementara Bapak Ibu harus mengerjakan LK yang LK-nya itu lembar kerja ya, tugas, mengerjakan tugas yang tugasnya harus diupload maksimal jam 23.59, itu kan butuh waktunya kan terlalu mepet gitu ya. Jadi kami kadang memajukan pembelajaran ya dengan tetap memperhatikan jam ya. Misalnya yang harusnya dimulai jam 9 kita ajukan jam 8 seperti itu. Sehingga Bapak Ibu memiliki waktu untuk mengerjakan tugas. Memiliki waktu untuk mengerjakan tugas. Sehingga tidak dalam bahasa Jawanya itu tidak kepontal-pontal ya. Tugas ini belum selesai, sudah menyusul tugas berikutnya. Gitu. Jadi kami betul-betul memperhatikan waktu itu supaya Bapak Ibu juga dalam mengikuti pelatihan ini nyaman, kemudian tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik. Tidak asal selesai ya, tetapi dapat diselesaikan dengan baik dan berkualitas. Nah, untuk selanjutnya karena tadi ini sudah terlanjur ya Bapak Ibu, kemarin di awal pertemuan kami tidak memberi template atau memberi ketentuan penamaan file, tidak apa-apa. Tapi untuk berikutnya barangkali nanti setiap pengajar pasti punya ketentuan tersendiri. Nah, kalau ketentuan saya itu untuk tugasnya adalah misalnya yang individu, nama filenya tugas individu satu, nama peserta, tugas individu dua, nama peserta, tugas kelompok satu, sub kelompok berapa, A atau B, kemudian nama peserta. Oke, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah mengerjakan 3 tugas individu dan 3 kelompok. Hari ini Bapak Ibu nanti masih ada 1 tugas individu lagi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami persilakan Bapak Ibu kita akan mendengarkan untuk sampel saja salah satu hasil kerja learning journal dalam bentuk MP3. Dalam bentuk MP3. Ada yang bersedia? Kami persilakan. Untuk yang tugas pertama, kami persilakan. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah dewasa nih. Di dalam pembelajaran itu kan ada 2. Ada pedagogi dan andragogi. Kalau pedagogi itu pembelajaran yang berlaku di sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi. Peserta didik itu dipandu, diperintah 75% wawasan pengetahuan dari guru, 25% dari siswa. Yang kedua andragogi. Andragogi itu adalah model pembelajaran orang dewasa. Peran fasilitator itu hanya 25%, 75% dari peserta. Nah, karena Bapak Ibu ini ikut pelatihan, berarti Bapak Ibu mengikuti pembelajaran model andragogi. Tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintah-perintah. Oleh karena itu, kami persilakan siapa yang berkenan untuk menampilkan hasil learning journal yang pertama. Kami persilakan. Mohon maaf Bapak tanya yang rekaman itu nggih. MP3. Yang MP3. Izin Bapak saya akan Ya, share silakan Bu. screen nggih. Ya, silakan Bu.
Saya dulu boleh, Oh, Pak? boleh silakan. Yang bisa dulu Izin ya. bentar Monggo, ya. Pak Agus. Menu share screen-nya bisa share audio bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Susilo Nugroho. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Tempat kerja saya berada di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Wah, rebutan dengan Bu Rahman ya. Eh, di yang Bu ini di stop share screen dulu ya. Dilanjut, Pak Agus. Pak Agus. Pembelajaran menggunakan MOOC. Pembelajaran MOOC dibuat secara sistematis sehingga memudahkan saya dalam mempelajari tiap materinya. Meskipun materinya terlihat banyak, namun karena susunannya terstruktur dan mudah dipahami, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran selama sinkronus, agenda 2 pertemuan 1. Di sana pemateri yaitu Bapak Subhan menyampaikan materi dengan sangat baik. Materi yang terlihat banyak dan kompleks disampaikan dengan cara mudah yaitu menggunakan kata kunci afirmasi tertentu, sehingga dari sini membuat saya mudah dalam mempelajari sekaligus menghafalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok aku ikut jawab ya? Itu kan rekaman ya. Saya Oke, stop share gitu. ya silakan Pak. Berikutnya, silakan Bu Aini. Mohon informasi apakah di belakang saya itu ada Bapak Ibu mendengar suara orang di belakang saya enggak? Tidak saya, Pak. Tidak ya? Oke. Karena di ruang sebelah itu juga sedang ada yang podcast, ada yang streaming. Silakan. Bapak udah kedengaran nggak Pak? Belum deh. Belum. Belum Ya, di belum. Berarti belum share sound. share sound-nya, diklik share sound. Tutup dulu ya. Jangan tutup dulu, kemudian share screen. Nanti di bagian atas ada sound share sound. Belum terdengar ya? Sudah di play belum? Belum terdengar ya? Masih belum terdengar Bu ini? Mungkin Yang yang lain lainnya mau silakan. ini Pak. Heeh. Yang lain silakan. Saya stop screen Ya, dulu nggih. stop share screen Saya dulu ya. stop share dulu. Oke, silakan yang lain. Mana ya? Mana sih ini Mbak? Langsung Pak kok ini. Ahmad, ini ada Ahmad ada berapa ini? Ahmad Subhan saya sendiri, kemudian Pak Ahmad Haryati, ada Pak Ahmad Nasta'in, ada Pak Ahmad Musleh, ada Pak Ahmad Nazih,
Wow, Ahmad banyak ini. Pak Ahmad Musleh, coba. Pak, baru tak cari filenya kemarin soalnya dari HP. Soalnya dari Nah, ya HP. kan? Iya. Nah, itu. Nah, ini nanti diingat-ingat tadi yang saya sampaikan. Semua file disimpan. Nanti karena akan dibutuhkan pada saat Collabjar sudah aktif. Oke? Jadi ini Pak, penting Bapak Ibu. Semua tugas-tugas yang sudah dikerjakan disimpan dalam satu folder. Ngerti nggih? Kemudian Pak Abdurrahman Al-Abid, silakan. Oke, Bapak lagi nyari. Lagi Nih, nyari juga. Pak nih Ahmad sudah ketemu kayaknya. sudah. Ya, coba Oke, diputar. sebentar tak screen. Bapak Ibu, ketika mengikuti pembelajaran saya, silakan sambil membawa kopi atau teh atau air putih ya. Boleh sambil minum. Tapi tidak ngemil, cukup minum saja. Sambil minum boleh, tetapi tidak sambil makan gitu. Mohon maaf, apakah sudah bisa? Sudah terlihat gambarnya tapi belum ada suara. Oke, sekedap. Di play dulu, Mas. Boleh coba. Assalamualaikum warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Pengalaman saya belajar asinkronus pada agenda 2 itu kita dituntut untuk belajar kelompok secara kompak. Jadi kita dari berbagai satuan kerja, entah itu ada yang dari dosen, entah itu ada yang dari penghulu, entah itu ada yang dari madrasah, guru, itu kita pemahamannya itu berbeda-beda. Jadi kita di sini dituntut untuk kerja bareng, kerja kompak, yang mana kita juga belum bisa bertemu satu sama lain. Kita dituntut harus bisa mengerjakan dengan waktu yang singkat. Bahkan hanya 1 hari kerja kelompok itu harus bisa selesai. Kita harus bisa mengumpulkan hasil dari kerja kelompok kita. Nah, ini pembelajarannya sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita kelompok, karena memang kerjasama di dalam suatu instansi atau suatu satuan kerja itu sangat penting sekali. Yang mana kalau misalkan masyarakat itu mau terlayani, kalau misalkan hanya kita sendiri yang bekerja dan teman-teman atau orang lain itu tidak bekerja, itu saya rasa masih sangat kurang sekali. Akan tetapi kalau misalkan kita satu sepemahaman, kerja kita kelompok kompak, masyarakat itu akan terlayani. Jadi di sini pembelajaran asinkronus itu sangat bermanfaat sekali bagi kita, bagi saya, bagi semuanya pada Latsar CPNS tahun 2025 ini. Terima kasih kepada Bapak Pemateri yang telah memberikan sedikit pembelajaran, memberikan pembelajaran yang banyak pada kita sebagai peserta Latsar tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Cukup Maaf, niku perwakilan 2 saja. Oke. Nah, Bapak Ibu. saya salah katanya Pak, niku Ya, asinkronus. tidak apa-apa ya. Ya, jadi sejak awal dari MOC itu kan kita Bapak Ibu belum pernah ketemu ya secara langsung di dunia nyata ya, masih dalam dunia maya. Dari rekaman tadi dan yang Bapak Ibu alami Bapak Ibu, kira-kira clue-nya atau pembelajaran yang bisa Bapak Ibu ambil apa? Kewajiban Bapak Ibu ini kan melaksanakan kewajiban.
harus mengikuti latsar, tetapi polanya adalah mandiri. Mandiri, tapi harus ya. Bapak Ibu tidak mendapatkan bimbingan secara langsung, secara nyata dari mentor atau dari coach ya, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu melaksanakan kewajiban tetapi mandiri dengan didasarkan pada modul pedoman. Kira-kira pembelajaran yang bisa Bapak Ibu ambil apa? Baik, Bapak, kalau menurut saya itu lebih fleksibel waktunya. Jadi, selain kita bisa mempelajari materi dari Lasar, kita juga mungkin kan karena ada kerjaan yang meskipun sudah dibebas tugaskan, tapi bisa mengerjakan pekerjaan lainnya, tetapi tetap tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai peserta Lasar. Itu sih, Bapak. Oke. Baik, fleksibel, Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan tugas di satuan kerja gitu ya. Oke, yang lain? Yang lain? Ya, Pak. Ada ya? Ya, silakan. Kalau menurut saya, selain yang tadi disampaikan oleh Mbak Eni, jadi kita bisa bisa lebih leluasa mencari materi-materi yang lain, nggak hanya dari istilahnya dapat dari modul dan lain sebagainya itu. Jadi selain itu kita juga mungkin ada rencana aktualisasi bisa langsung konsultasi dengan mungkin kalau di KUA konsultasi dengan kepala ataupun rekan-rekan kerja yang di sini gitu sih Pak. Mungkin itu dari saya. Oke. Baik, yang lain silakan. Ada lagi? Kalau izin Pak dari saya harus bisa memanage waktu dengan baik karena kalau pelajaran offline kan ketahuan yang ngejar-ngejar deadline siapa rasanya Ya. kan harus banget gitu. Tapi kalau online ini kan hanya lewat tulisan atau gambar beda rasa dikejar deadline. Jadi harus bisa Oke. manage dengan baik. Ya, memanage waktu ya, memanage waktu. Oke. Cukup atau masih ada? Baik, Bapak Ibu. Silakan, Pak Ade. Kalau dari saya soal tanggung jawab Pak, Ya, berkaitan ini Pak, mohon izin ya Pak ya. ya, Kalau dari saya itu soal tanggung jawab yaitu ya mengatur diri tadi, melihat situasi dan kondisi dan bisa mengatur semuanya ini jam-jamnya, kemudian saya harus itu Pak. tanggung jawab ya Pak ya. Lalu Pak Pak Agus, Pak Ade putus ini suaranya. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Pak sudah cukup? Ada lagi? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di antara yang bisa kita ambil dari pelajaran ya, hikmah dari Bapak Ibu mengikuti pelatihan secara asinkronus dan sinkronus secara tatap maya. Yang pertama begini Bapak Ibu, ada sindiran, ada sindiran ya, penilaian yang cenderung tidak nyaman, tidak enak untuk didengar begini. Banyak orang bekerja itu menemani temannya yang bekerja. Banyak orang bekerja menemani temannya yang bekerja. Maksudnya apa kira-kira itu? Menemani temannya bekerja. Ya tidak aktif ikut bekerja tapi Ya, nggak punya pekerjaan, bingung. Apakah ada di PNS seperti itu? Ada, Bapak Ibu. Tentu kalau tidak ada, nggak akan ada kata-kata sindiran seperti itu. Jadi, pekerjaannya itu ya menemani temannya saja. Bahkan kadang temannya sedang sibuk, malah ngajak ngobrol. Ini disebabkan karena apa? Karena tidak ada inisiatif. Tidak ada inisiatif. Tidak ada inovasi.
Jadi terkadang Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu kalau sudah jabatan fungsional, sudah memiliki jabatan tertentu, terkadang ada waktu-waktu yang di mana kesenjangan waktu itu tidak ada hal atau tidak ada pekerjaan yang menuntut Bapak Ibu harus segera selesai. Gampangnya waktu kosong. Karena Bapak Ibu sudah mungkin terlalu rajin ya, kerjakan. Terus, sehingga karena sudah dikerjakan semua, itu ada waktu kosong. Sebetulnya kalau misalnya orang itu inovatif, nggak ada waktu kosong. Semua bisa diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Contoh kalau penyuluh nih. Penyuluh, ada penyuluh di sini? Ada penyuluh? Ada, Pak. Ada. Misalnya penyuluh itu nanti kan pekerjaannya itu kan memberikan penyuluhan ke jamaah-jamaah. Di lokasi A sudah diberi, di sana sudah diberi, di sana sudah diberi. Tetapi masih dalam waktu jam kerja. Jam kerja masih ada. Sementara lokus-lokus tempat binaan itu sudah diisi semua. Apa yang bisa dilakukan? Banyak Bapak Ibu. Misal nih, membuat tulisan, membuat karya ilmiah, dipublikasi di instansi resmi. Itu juga bagian dari apa? Memberikan penyuluhan melalui media digital. Jadi tidak harus apa? Memberikan pengajian, pembinaan itu dia harus ketemu dengan jamaah. Tetapi Bapak Ibu bisa mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat, memberikan edukasi, misalnya tentang keluarga sakinah, membuat artikel tentang keluarga sakinah, Bapak Ibu membuat poster tentang keluarga sakinah, diposting di media sosial. Itu bagian dari tugas seorang penyuluh memberikan wawasan kepada masyarakat. Jadi kalau dihitung nggak ada waktu kosong, itu nggak ada. Jadi kalau penyuluh itu banyak waktu yang bisa digunakan untuk memberikan pemahaman keagamaan melalui multimedia, baik media luring tetap muka langsung maupun daring. Yang daring ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dosen juga demikian. Misalnya dosen jam mengajar sudah. Ada banyak waktu yang bisa digunakan. Misalnya yaitu tadi menulis. Kemudian lihat tugas-tugas jabatan sebagai dosen apa saja. Kemudian penyuluh juga demikian, ada tugas jabatan apa saja dilihat. Guru juga demikian. Jadi sebetulnya tidak ada waktu kosong yang ada di ASN itu nggak ada. Kalau ASN itu inovatif, paham betul tugas jabatannya, dia akan selalu mengisi waktu kerja itu dengan pekerjaan yang sesuai dengan tugas jabatan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengikuti proses pembelajaran secara asinkronus, ya, secara asinkronus, itu sebetulnya juga tidak ada waktu kosong. Misalnya nih tugas ini sudah, apa yang bisa dilakukan? Menelaah lagi modul, menelaah lagi, mencari informasi tentang implementasi tentang core value ASN, mendengarkan ceramah-ceramah atau video-video role model, orang yang bisa dijadikan role model. Itu bagian dari apa? Bagian dari internalisasi core value ASN, berakhlak. Pelatihan, karena dalam proses pelatihan harus banyak-banyaknya wawasan yang harus Bapak Ibu dapatkan terima. Baik melalui modul, melalui pembelajaran sinkronus, maupun pembelajaran mandiri, Bapak Ibu telusuri video-video yang relevan dengan pembelajaran untuk meningkatkan wawasan. Jadi betul-betul harus inovatif. Kemudian apalagi? Mandiri. Nah, jadi tidak ada istilahnya itu waktu kosong di dalam jam kerja. Itu pengalaman saya ketika CPNS dulu Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, kita share ya. Jadi karena saya di sekretaris pimpinan, misalnya
pimpinan sedang DL, saya lakukan apa? Saya menata berkas-berkas itu. Berkas-berkas, surat-surat yang sudah didisposisi atau yang belum didisposisi. Nanti saya buat list. Kepala Bali datang, saya sampaikan, Pak, ini surat ini belum didisposisi. Surat ini harus segera didisposisi karena tenggat waktunya mau habis atau tenggat waktunya terbatas. Jadi pimpinan tahu itu. Jadi saya menata surat-surat itu. Menata surat-surat mana yang sudah didisposisi, mana surat-surat yang harus segera ditindaklanjuti, mana surat-surat yang dalam tindak lanjutnya itu waktunya cukup longgar. Jadi pimpinan itu kan bisa bekerja secara taktis itu. Secara taktis. Itu yang pertama. Kedua, biasanya kan kalau pimpinan itu punya jadwal kapan harus DL, kapan ada rapat, kapan ada koordinasi. Kita buat di papan itu, ya, saya tulis ya, tanggal sekian ada rencana rapat, tanggal ini. Jadi ada jadwal. Jadi sebetulnya kalau kita kreatif nggak ada waktu kosong, Pak, Ibu. Kalau kita kreatif itu nggak ada waktu kosong. Setiap yang kita lakukan bisa memberikan dampak ya bagi diri kita sendiri maupun masyarakat. Nah, itu yang bisa kita ambil hikmah dari pembelajaran mandiri secara sinkronus untuk mengisi waktu jam kerja dengan aktivitas yang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan skill atau meningkatkan attitude. Nah, pengetahuan, keterampilan, dan attitude atau sikap mental. Itu hikmah yang bisa kita lakukan ya dalam pembelajaran sinkronus. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan pelatihan itu ada 3. Tadi yang saya sebutkan. Tujuan pelatihan, apapun bentuk pelatihannya ya, baik pelatihan CPNS maupun pelatihan dalam jabatan, yang pertama adalah meningkatkan wawasan atau pengetahuan, knowledge. Yang kedua, meningkatkan keterampilan atau skill. Bahasa Inggrisnya skill. Kemudian yang ketiga, meningkatkan attitude atau sikap mental. Tujuan pelatihan itu. Nah, maka dulu kalau pas zamannya Latsar itu tidak online, Bapak Ibu, di balai diklat itu, peserta itu bangun, ada presensi pagi. Subuh itu di presensi itu. Nah, itu nanti kalau sudah subuhan, nanti ada pembinaan. Jam 5 nanti mulai PMFD, pembinaan mental, fisik, dan disiplin. Latihan baris berbaris. Sampai jam 6. Nanti jam 6, persiapan mandi, sarapan, jam 7:30 apel. Jadi di balai diklat itu peserta betul-betul digembleng. Digembleng, baik secara fisik, mental, maupun disiplin. Nah, bagi ASN Kementerian Agama, nanti ada dites itu, BTAG-nya dites. Karena mana pegawai Kementerian Agama itu dianggap bisa agama. Minimal Bapak Ibu diminta menjadi imam sholat. Atau minimal diminta untuk doa. Nih. Minimal diminta jadi imam sholat. Atau baca doa. Orang itu melihatnya bagaimana ini? Oh, Kemenak. Oh, mesti orang Kemenak bisa doa, bisa jadi imam. Maka biasanya kalau orang Kemenak di masyarakat, itu seperti penyuluh, sering dipakai. Dipakai. Baca doa. Kemudian apalagi mimpin kegiatan keagamaan. Biasanya seperti itu. Entah itu dosen, guru, pegawai administrasi, tapi masyarakat tahunya orang Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu, karena kita di Kemenak, perdalam kita, ya bagi yang bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata, berlatih ya, terus berlatih. Tiap hari baca satu halaman. Tiap hari baca itu. Insya Allah dalam waktu 40 hari bisa semakin lancar. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah.
Itu Bapak Ibu yang pertama yang berkaitan dengan hikmah kita melakukan pembelajaran asinkronus ya. Kemudian Bapak Ibu, kami persilahkan untuk yang kerja kelompok diwakili saja ya, kerja kelompok, role model, silakan satu dari sub kelompok 1 dan sub kelompok 2. Kami persilahkan. Dari sub kelompok 1. Halo? Ini nge-share videonya atau bagaimana itu? Share, buka dulu Pak dengan videonya, kemudian share video dan soundnya diaktifkan. Ya, silakan dari kelompok 2 dulu, sub kelompok 2. Enggak ada suaranya Pak. Mungkin soundnya belum di-share juga ya. Ketika share, bagian kanan atas ada sound share itu, diklik. Nah, sudah. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. B.J. Habibie merupakan sosok teladan yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Beliau dikenal berorientasi pelayanan melalui kontribusinya di bidang teknologi dan pembangunan bangsa. Dengan akuntabilitas tinggi, ia selalu bertanggung jawab atas keputusan dan inovasi yang dibuatnya. Kompetensi beliau tampak dalam keahliannya sebagai insinyur kelas dunia. Ia juga adaptif, mampu membawa perubahan saat menjadi presiden di masa transisi. Kesetiaan dan loyalitasnya kepada bangsa tidak perlu diragukan lagi, dan semangat kolaborasi ditunjukkannya melalui kerjasama lintas sektor demi kemajuan Indonesia. Pak Habibie merupakan sosok yang sangat dihormati dan dikenal karena integritasnya yang tinggi. Sebagai mantan Presiden Republik Indonesia dan ilmuwan yang terkemuka, beliau dikenal karena komitmennya terhadap kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pak Habibie merupakan contoh yang baik bagi kita semua untuk meneladani integritasnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki integritas yang tinggi, kita dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas serta meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat. Sebagai teknokrat, B.J. Habibie merupakan simbol kompetensi yang tinggi. Beliau tidak hanya cerdas dalam bidang teknik penerbangan, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang luar biasa. Beliau dapat menjadi contoh bahwa ASN harus memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya. Sebagai contoh, beliau mendapat gelar doktor di Jerman dalam waktu sangat singkat dengan predikat summa cum laude. Dan beliau juga dapat merancang pesawat CN-235 dan N-250. Baharudin Yusuf Habibie adalah sosok jenius bangsa yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia
dedikasinya dalam dunia dirgantara dan cintanya pada tanah air menjadikannya sosok panutan sejati. Pak Habibie adalah pribadi yang cerdas, religius, dan sangat cinta keluarga. Nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari B.J. Habibie antara lain cinta ilmu dan teknologi, cinta tanah air dan bangsa, kerendahan hati dan integritas pribadi. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup, kata B.J. Habibie. Terima Coba. kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, ini mengambil role model Habibie ya, Pak Habibie. Pak Habibie itu panjenengan lahir tahun berapa, Pak? Saya 91. Oh, 91. Dengar Habibie mulai mulai mendengar Habibie usia berapa, Pak? Kalau mungkin saya pribadi sama mungkin ya. Ya, berapa itu? Tapi sudah tahu kalau Pak Sama Habibie itu ilmuwan ya. Iya, Bapak. Sebetulnya di bidang pesawat. Oke. Baik. Di kelompok subkelompok 2A Pak Habibie punya berapa hak paten terkait dengan perancangan tentang pembuatan pesawat? Ada berapa hak paten yang dimiliki dia? Ada dua mungkin ya. Masih ya. Apa? Ada dua kayaknya, Pak. Atau banyak, teman-teman. Pak. Banyak ya. Ya, ada 46 hak paten itu di perancangan, pembangunan, dan mesin pesawat. Jadi ada namanya Habibie Method, ada namanya Habibie Theorem. Pak Habibie ini dikenal dengan Mr. Crack. Nah, Crack Progression Metals. Jadi teori ini, mengapa dikenal dengan Mr. Crack? Pak Habibie ini mampu menghitung tingkat metal fatigue, tingkat kelelahan metal, di mana kelelahan metal ini menjadi titik awal terjadi keretakan. Metal ini kan lelah ya, benda itu kan mengalami kelelahan. Jadi misalnya ini lembaran logam nih. Misalnya saya tekuk kayak gini, saya buka tutup. Nanti bagian ini kan akan mengalami apa namanya Bapak Ibu? Kelelahan. Nah, partikel ketika sudah mengalami kelelahan itu nanti akan memisah, akan terjadi sobekan atau crack, rusak. Di pesawat, ketika pesawat sudah mengalami metal fatigue, kemudian terjadi keretakan, disitulah potensi keselamatan itu akan semakin terancam. Nah, Pak Habibie itu punya penemuan itu. Punya penemuan bisa menemukan titik di mana metal atau logam ini mengalami kelelahan. Maka dia dikenal dengan Mr. Crack. Nah, apa fungsinya dalam industri penerbangan? Ini sangat penting sekali dalam keselamatan penerbangan. Kapan pesawat ini harus dimuseumkan? Kapan pesawat itu harus diganti spare part-nya? Pak Habibie yang punya. Dan itu luar biasa, itu dipakai di industri pesawat. Boeing, Embraer, apalagi industri pesawat. Dia itu menggunakan teori itu. Nah, hak paten ini secara moral dia dapat, secara ekonomi juga dia dapat. Pak Habibie itu luar biasa.
Jadi dulu orang itu kalau anak-anak ditanya cita-citanya ingin seperti siapa? Seperti Pak Habibie. Karena Pak Habibie itu simbol ilmuwan di Indonesia. Meskipun banyak gitu ya. Karena waktu itu yang teknokrat yang ada di birokrasi itu ya Pak Habibie itu. Dia jadi menteri. Menteri dulu itu kan menteri apa namanya? Teknologi ya. Sudah ada belum teknologi dulu? Sampai lupa ini. Pak Habibie itu kan jadi menteri lama sekali ketika zaman Pak Soeharto. Meskipun selain Pak Habibie juga banyak ilmuwan seperti penemu cakar ayam, gitu ya, penemu sosro bau itu yang untuk pembangunan jalan layang. Nah, banyak. Baik Bapak Ibu, Pak Habibie bisa menjadi role model, ya, role model. Memang beliau itu relatif stabil. Ketika jadi politikus juga stabil. Tidak ada statement-statement yang menimbulkan kericuhan, kericuhan. Dan memang beliau memang lama di Jerman. Ada yang sudah baca novelnya atau melihat filmnya Habibie dan Ainun? Ya, Filmnya sudah, filmnya Pak. Pak. Nah, ya filmnya sudah. Kalau novelnya Belum. belum ya. Ya. Oke. Berikutnya kelompok 1 sudah siap videonya? Iya, sudah. Silakan. Saya dengar ya suaranya. Ya, suaranya belum dengar, Pak. Coba di share sound tadi sebelum tampil. Begitu Bapak klik share sound nanti ada menu ya. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1959. Beliau merupakan seorang ulama, akademisi, dan pemimpin moderasi beragama di Indonesia. Ini beliau menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin birokrasi, tetapi juga guru bangsa yang memadukan spiritualitas dengan integritas. Sikap berorientasi pelayanan tercermin dalam komitmennya meningkatkan akses dan kualitas layanan keagamaan yang inklusif, baik untuk umat mayoritas maupun minoritas. Beliau dikenal sebagai tokoh lintas agama yang menyejukkan dan menjadi jembatan harmoni. Akuntabilitas beliau tampak dalam berbagai reformasi birokrasi yang dilakukannya, termasuk digitalisasi layanan keagamaan dan perbaikan laporan keuangan yang transparan. Itu semua sebagai bentuk integritas beliau dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan. Komitmen ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA memiliki background akademik yang kuat. Beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang. Beliau menyelesaikan program sarjananya pada tahun 1984. Tidak sampai di situ, beliau kemudian mengambil program S2 tanpa tesis di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan lulus pada tahun 1992. Hanya 1 tahun berselang, beliau langsung melanjutkan S3 di kampus yang sama dan lulus pada tahun 1998 sebagai alumni terbaik.
Nilai harmonis sangat lekat dengan peran Profesor Nasaruddin Umar dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Beliau kerap hadir di forum lintas agama dan menjadikan Masjid Istiqlal sebagai simbol harmoni, bahkan dengan menyambut kunjungan dari tokoh-tokoh agama lain. Profesor Dr. Nasaruddin Umar selalu menunjukkan ketaatan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dengan berusaha menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Profesor Nasaruddin Umar menunjukkan sikap loyal yang kuat sebagai Menteri Agama dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan umat beragama di Indonesia. Selain itu, di era perubahan yang begitu cepat, beliau menunjukkan sikap adaptif dengan mendorong transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Tidak hanya itu, beliau aktif menjalin kolaborasi lintas lembaga dan komunitas untuk mewujudkan visi Indonesia yang religius dan toleran. Oleh karena itu, prinsip moderasi beragama sangat beliau tekankan di dalam membangun keberagaman ini, supaya terwujud kedamaian antar umat beragama. ASN berakhlak menjadi prioritas kita. Maka beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA adalah salah satu tokoh yang perlu kita contoh dalam melaksanakan tugas negara. ASN berakhlak adalah jalan kita. Mari kita contoh Profesor Dr. Nasaruddin Umar dalam membangun harmoni antar umat beragama untuk kemajuan bangsa. ASN berakhlak adalah tujuan kita. Profesor Nasaruddin Umar sangat layak dijadikan contoh sebagai ASN berakhlak, yang mana beliau memberikan pelayanan yang sangat prima bagi seluruh umat beragama. ASN berakhlak adalah semangat kita. Profesor Nasaruddin Umar menjadi inspirasi bagi kita dalam keterbukaan terhadap keberagaman. ASN berakhlak identitas kita. Mari kita teladani Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar demi semangat bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Baik, Pak Nasaruddin Umar atau Profesor Nasaruddin Umar dulu pernah menjadi Wakil Menteri Agama ketika Menteri Agamanya adalah Bapak Surya Dharma Ali. Saya bertemu ya sekali itu waktu diajak Pak Jufri Amin Kepala Balai ke gedung Kementerian Agama yang baru, yaitu di MH Tamrin. Kami ngobrol itu waktu itu. Orangnya memang kalem itu ya Pak ya. Kalem, ya menyenangkan. Jadi meskipun bertemu dengan pejabat eselon 4 itu tetap kelihatan akrab gitu. Orangnya itu menyenangkan. Saat ini memang beliau secara organisasi itu kalau tidak salah di Mustasyar ya, mungkin Mustasyar atau apa di PBNU itu ya. Jadi orangnya itu kalem, kemudian spesialisasinya ada di mana Bapak Ibu? Spesialisasi ke akademiknya, profesornya? Bidang apa Bapak Ibu? Bidang apa? Spesialisasi? Ya, yo kalau sudah berani mengambil role model harus setidaknya tahu ya. Kayak tadi Pak Habibie ada berapa hak paten? 2 padahal 46. Jadi kita harus gali itu, jangan hanya luarnya gitu ya. Kenapa kok begitu terkenal Pak Habibie? Dia punya apa Kayaknya ya, tafsir transformasi digital di Kementerian Agama itu Pak Menterinya Gus Yakut, Pak Yakut Khalil Kauman. Di zaman beliaulah transformasi digital di Kementerian Agama itu mengalami perubahan yang luar biasa.
Sehingga ada namanya aplikasi pusaka. Aplikasi pusaka. Semua informasi ada di situ. Ketika menterinya Pak Yakut Khalil Qaumas ini ingin menjadikan Kementerian Agama ini memiliki big data. Apa tujuannya? Masyarakat, bukan media massa. Maka zamannya Pak Yakut Khalil Qaumas ada big data, kemudian dibuatlah aplikasi Super Apps Pusaka. Semua informasi eselon 1 tentang Kementerian Agama, baik Sekjen, Bimas Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua beasiswa, pondok pesantren, haji, bantuan masjid, dan semuanya itu ada di aplikasi itu, Super App. Karena begitu besarnya transformasi digital yang dilakukan Kementerian Agama, tahun 2023 mendapatkan penghargaan yaitu Satria Transformasi Digital. Pak Yakut itu. Satria Transformasi Digital Pewacara Merdeka Network itu tahun 2023. Jadi itu Pak, terkait digital ya. Jadi zamannya Pak Menteri Yakut Khalil Qaumas. Nah, di Pak kemudian moderasi beragama ada di zamannya, mulai zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin ya, tahun 2019. Waktu itu kami, jadi seluruh Indonesia di Balik Diklat seluruh Indonesia itu ada 19 orang yang dipanggil, diundang untuk bertemu Pak Menteri mendapatkan penguatan tentang moderasi beragama. Salah satunya di Balik Diklat Semarang saya, Pak. Wah, itu satu kehormatan ya, diundang ketemu dengan Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin, ada diajak ke ruang rapat, diajak diskusi. Wah, senang banget waktu itu. Pas pemilu tahun 2019, bulan April saya masih ingat ya. Jadi habis nyoblos, pagi siangnya saya ke Jakarta. Hari siangnya ke Jakarta, kemudian paginya kami ke ruang kerja Pak Menteri, diajak bicara tentang moderasi. Jadi moderasi itu sejak Pak Lukman Hakim Saifuddin berlanjut ke Pak Yakut Khalil Qaumas. Nah, kemudian di Pak Menteri Agama adalah sekarang itu tentang kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Kurikulum cinta tentu ini didasarkan pada moderasi beragama itu. Itu kira-kira kronologinya seperti itu Pak ya. Sejarah atau informasi tentang perkembangan Kementerian Agama. Baik, kita aplaus untuk kedua kelompok Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang berikutnya LK kelompok kedua. LK kelompok kedua. Dari kelompok 1. Siap, kelompok 1. Iya, Pak. Siap. Iki Pak Silakan. Mas Muslim atau siapa? Silakan. Perwakilan. Latihan Pak Alapik atau Pak Agus boleh. Tak share. Tentang ini nggih. Bener, leres. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini kita tentang materi berakhlak di Implementasi berakhlak. instansi, nggih. Materi berakhlak di instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yang mana di Kemenak Purbalingga itu sudah apa namanya itu WBK dan WBPM. WBK, Ya. Wawasan Bebas Korupsi. Jadi Oke, sebelum silakan Pak. nanti ke materi dari profil sejarah visi dan misi bisa dilihat ini seperti ini. Jadi sejarahnya itu ya sama dengan Kementerian Agama Pusat lah, yang mana itu
penetapan Presiden RI nomor 1945 berbunyi Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat memutuskan untuk mengadakan Departemen Agama. Maka dari itu, Kemenak Kabupaten Purbalingga yang dulunya Departemen Agama, Kabupaten Purbalingga berdiri sejak tahun 1951 yang beralamat di kantor di Jalan Maijen DI Panjaitan 115A Purbalingga. Visi dan misi sama. Oke. Langsung ke nilai-nilai berakhlak yang diterapkan. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Kemenak Purbalingga telah melaksanakan nilai berorientasi pelayanan secara prima dibuktikan dengan perolehan survei persepsi kualitas pelayanan SPKP dengan nilai 3,90 pada tahun 2025. Juga orientasi pelayanan nampak dari usaha Kemenak Purbalingga memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat. Pelayanan tersebut terlihat dari informasi disampaikan secara jelas disertai dengan mencantumkan nomor telepon dari siapa yang bertanggung jawab. Terus akuntabel, semua itu diserta transparansi yang semuanya bisa dilihat melalui website Kemenak Purbalingga tanpa ada yang ditutup-tutupi. Terus yang ketiga dari kompetennya itu dibuktikan dengan menerapkan galaksi, gerakan tolak gratifikasi no korupsi, sehingga memperoleh predikat WBK dan WBBM. Terus yang keempat harmonis, Kemenak Purbalingga dengan terobosannya menciptakan layanan sehati, santun, efektif dan efisien, humanis, amanah, tertib dan ikhlas. Yang mana semuanya ini sebagai wujud harmonis. Langsung ke loyal, Kemenak Purbalingga berkomitmen bersama memberantas gerakan gratifikasi dan korupsi. Itu semua sebagai bentuk loyalitas yang tinggi kepada bangsa dan negara. Dan yang keenam, adaptif. Kemenak Purbalingga sangat adaptif dengan menghasilkan berbagai inovasi untuk mau terwujudnya pelayanan yang prima di antaranya niki urap mendoan. Ustadz rajin dan tadi yang sudah saya jelaskan tentang sehati. Inovasi lainnya adalah berkaitan dengan pengoptimalisasian penggunaan website. Dengan berkembangnya zaman, Kemenak Purbalingga tidak hanya menampilkan info saja, tetapi juga menggunakan website sebagai sarana langsung untuk mengajukan pengaduan. Jadi masyarakat ini tidak akan mengalami kesulitan karena proses pengaduan sudah dipermudah. Terus yang terakhir kolaboratif. Kemenak Purbalingga bersinergi dan berkolaborasi bersama semua elemen dengan berbagai inovasi yang ada supaya bisa menjangkau semua kalangan. Silakan yang C, monggo untuk masih yang lain. Oke, siap. Kesimpulan dari hasil pembelajaran ini adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga